اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Wa qala kadzalika fil Qur'anil Karim, innal insana khuliqa halu'a. Sadaqallahul azim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang Jumat yang Allah rahmati, sudah selayaknya kita selalu memanjatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, yang jika kita menghitung nikmat itu niscaya kita tidak bisa untuk menghitungnya. Juga salawat serta salam khususnya di hari Jumat seperti ini, dari semalam tadi kita memperbanyak salawat dan salam itu yang semoga Allah sanjungkan, Allah sampaikan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan satu harapan, semoga kita termasuk hamba Allah yang kelak di akhirat nanti akan mendapatkan syafaatul udma dari Allah Subhanahu wa taala atas keberadaan Nabi kita itu. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, ketika terdengar kata-kata surga diucapkan oleh seseorang, maka tergambar oleh kita, mungkin saat itu kita menerawang, menggambarkan seperti apa surga yang indah itu. Lalu menjadi prediksi kita pada persoalan nikmat yang di dalamnya. Tergambar seperti apa gerangan nikmat itu, menjadi prediksi kita. Bahkan sebagian orang menelaah menjadi tadabbur bersama, menjadi analisis yang kemudian disampaikan informasi-informasi itu kepada khalayak ramai tentang apa yang menjadi nikmat di dalam surga itu. Apalagi ketika kita di saat kita memprediksi nikmat dalam surga itu berpapasan ikhwatal iman dengan ayat-ayat dalam Al-Quran yang begitu banyak menginformasikan pada kita tentang nikmat dalam surga. Langsung ikhwatal iman kita memohon pada Allah dan bercita-cita semoga kita termasuk ahli surga itu. Seraya kita berdoa, Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, kami memohon kepadamu surga. Dekatkanlah kami kepada surga melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, dan kami berlindung diri kepadamu dari neraka, dan jauhkan kami dari neraka, baik dari perkataan dan perbuatan kami. Inilah ikhwatal iman, harapan kita. Oleh karenanya ikhwatal iman yang dirahmati Allah, kita harus memahami betul tentang keadaan nikmat dalam surga itu betapa dahsyatnya. Ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang dahsyatnya yang bernama jannah,
yang terbagi-bagi jannah itu menjadi 7 bagian. Ada Jannatul Naim, ada Jannatul Firdaus, ada Jannatul Ma'wa. Subhanallah. Ada Darul Maqam, ada Darul Qarar, ada Darussalam. Semua nama-nama surga itu Allah kenalkan kepada kita, kepada orang yang beriman, yang bertakwa pada Allah. Namun tadi Ustaz sampaikan bahwa perniagaan dengan Allah yang ujungnya surga itu sangat-sangat mahal harganya. Bahkan selama kita hidup sekalipun, untuk menghadirkan harga agar kita mendapatkan surga itu tidak akan mungkin bisa kita hadirkan harganya. Namun pun demikian ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala menawarkan surga itu kepada kita. Seperti dalam Al-Quran tadi kita sampaikan, bahwa sesungguhnya bagi orang yang beriman itu, bagi orang-orang yang bertakwa itu disediakan ikhwatal iman jannat. Bukan hanya jannah satu saja, namun jannat, surga yang telah Allah kenalkan pada kita itu, yang mengalir ikhwatal iman, di dalamnya berbagai air sungai yang bersumber dari sumber mata air yang berkah. Allahu Akbar walillahil hamd. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa gerangan yang akan memasuki surga itu? Dan ciri-ciri orang yang akan memasuki surga itu seperti apa? Apakah layak kita menjadi ahli surga sementara kita masih penuh dengan kekotoran jiwa kita? Senantiasa setiap saat kita melakukan dosa dan maksiat di sisi kehidupan. Jikalau ikhwatal iman kita tidak memiliki Rabb yang Maha Ghafurur Rahim, yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, niscaya kita akan berputus asa di samping nikmatnya surga yang telah Allah kenalkan kepada kita. Ikhwan fillah sidang Jumat yang berbahagia, melalui analisa-analisa para alim ulama ternyata mengenalkan dari istimbat mereka, menelaah Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang keberadaan ahli-ahli surga atau calon-calon ahli surga itu ikhwatal iman. Ternyata dari penemuan mereka, calon-calon ahli surga itu kelak di akhirat wajah mereka Masya Allah tampan rupawan. Wajah mereka itu tampan rupawan. Sebagian hadis menggambarkan wajah mereka seperti bulan purnama, tampan rupawan. Calon ahli surga itu persis seperti wajah ayahandanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Tingginya menjulang 30 meter. Itu ahli surga. Lebar badannya 3,5 meter. Allahu Akbar. Umur mereka, hamba-hamba Allah yang masuk dalam surga itu 33 tahun ikhwatal iman. Persis seperti umur Nabi Isa ketika diangkat ke langit, yang hari ini Nabi Isa masih ada di langit kedua, yang kelak di akhir zaman Allah akan turunkan sebagai hakim yang akan menjalankan perintah Allah di dunia ini dengan seadil-adilnya. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, ahli surga seperti yang ulama katakan pada kita, mereka bercelak matanya, kulitnya halus tidak berbulu. Subhanallah. Sedemikian rupa sampai ahli surga itu digambarkan oleh para alim ulama atas istimbat mereka daripada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itu keadaan mereka di dunia. Dan kita akan menjelma seperti itu ikhwatal iman. Betapapun kita di dunia, hidup kita terbatas waktu, tinggi kita terbatas tingginya. Namun Allah SWT dengan kuasanya akan menjadikan kita kelak di akhirat persis seperti informasi yang Ustaz sampaikan. Itu keadaan kita kelak di akhirat. Lantas bagaimana keadaan kita di dunia sehingga kita akan seperti itu kelak di akhirat?
Tentu ikhwatal iman, ini sebuah harga buat kita untuk kita menempuh menjadi manusia-manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harga itu ikhwatal iman terletak pada bagaimana kita menjalankan keislaman kita. Bagaimana kita memelihara keimanan dan akidah kita, kejujuran, amanah, keadilan, tutur sapa yang baik, akhlak yang mulia, tidak melakukan kezaliman, tidak melakukan pengkhianatan, tidak melakukan pendustaan. Bahkan kita suka membantu orang, mendoakan yang baik terhadap sahabat-sahabat kita. Kita menjadi pemaaf, kita tidak menjadi cepat marah dalam menghadapi kondisi kehidupan. Ini yang semestinya kita lakukan di dunia, agar kelak di akhirat kita menjadi dan menjelma atas izin Allah, memiliki sifat-sifat yang telah ulama sampaikan pada kita. Ini merupakan kemuliaan Allah buat kita. Hamba-hamba Allah yang beriman, yang memelihara keimanan dan keislaman dengan amal-amal soleh, yang mereka berakhlak mulia. Bahkan Rasul mengatakan, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Sesempurnanya seseorang dalam beriman adalah ketika mereka mempercantik dirinya dengan akhlak yang mulia. Bahkan istighfar mereka, calon-calon ahli surga yang tampan rupawan itu, yang tingginya 30 meter itu, yang mereka matanya bercelak dan tubuh-tubuh mereka tanpa ada bulu halus seperti sutra. Mereka dalam hidupnya penuh istighfar, ikhwatal iman. Persis seperti Rasul mengatakan, tuba liman wujida fi sahifatihi istighfaran katsira. Betapa bahagianya seseorang hamba Allah yang ketika diperiksanya lembaran-lembaran hidupnya itu penuh isinya dan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan billah, sidang Jumat yang berbahagia. Inilah gambaran kita kelak. Di akhirat nanti akan hidup bersama ahli surga yang lain yang memiliki keistimewaan berbeda, karena surganya pun berderajat, tidak satu derajat. Inilah keadaan kita kelak yang Allah muliakan, hidup di dalam surga. Namun demikian ada gambaran ikhwatal iman, ada gambaran penduduk surga yang berjulukan al-jahannamiyun, yaitu penduduk surga yang punya inisial ataupun mungkin kita sebut KTP-nya, pengenalnya adalah X penghuni neraka jahanam, al-jahannamiyun. Mereka sudah masuk surga. Ketika mereka sudah masuk surga, mereka berteriak pada Allah, ya Rabbana, Engkau telah memasukkan kami ke dalam surga, dan kami tidak suka dengan julukan al-jahannamiyun ini. Hapuskan julukan itu daripada kami ya Allah. Maka Allah yang maha melihat, lagi maha mendengar, mengatakan pada mereka sebagai jawabannya, jikalau kalian tidak menginginkan julukan itu, maka pergilah bersama-sama kalian kepada sungai yang aku bentuk di surga ini. Di surga itu ikhwatal iman, sungai dengan berbagai macam raganya, dengan berbagai macam ragamnya. Sungai yang kali ini akan digunakan oleh al-jahannamiyun itu bernama Nahrul Hayat, yaitu sungai kehidupan. Pergilah ke sana, mandi berbersih diri sepuas-puas kalian. Maka ikhwatal iman, al-jahannamiyun itu berbondong-bondong mendatangi sungai al-hayat, lalu mereka mandi. Allahu Akbar. Dalam sebuah hadis, ketika mereka selesai mandi, itulah tadi wajah-wajah mereka kembali seperti bulan purnama. Allahu Akbar. Itulah kita kelak dengan keimanan kita, yang saat iman ini kita jaga di dunia, tidak goyah dengan bujuk rayu daripada dunia. Inilah Islam kita yang sementara Islam ini kita perjuangkan untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari bakaran api neraka, yang ikhwatal iman
Kelak ketika kita sudah seperti itu, Allah akan bariskan kita. Allah akan bariskan kita sebelum masuk ke dalam surga. Barisannya sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Barisan umat Islam itu sebanyak 120 saf. Ahlul jannah isruna wa mi'atus saffin. Ahli surga itu terdiri daripada 120 saf. Itu calon-calon ahli surga. Kira-kira dari 120 saf ini milik kita berapa? Milik umat Islam ini berapa? Apakah umat Islam yang dulu hidup pada zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Soleh, terus sampai kepada Nabi kita? Dari 120 itu ikhwatal iman, Rasul mengatakan, lakum minha thamanuna saffa. Lakum minha thamanuna saffa. Bagi kalian wahai umatku, dari sejumlah 120 saf itu 80 saf untuk kalian, untuk umatku, kata Rasulullah SAW. Kita harus berbangga dan kita harus bersyukur kepada kondisi yang telah Allah takdirkan kepada kita. Bersyukur kita memiliki Nabi yang sangat pemurah, Nabi yang sangat sayang kepada umatnya. Bahkan ketika beliau meninggal pun disebut-sebutnya umatnya itu ummati, ummati, ummati. Maka kita ikhwatal iman, selalulah kumandangkan salawat dan salam kita kepada beliau. Apalagi hari Jumat ini disyariatkan dengan sama syariat semenjak tadi malam sampai kelak sore nanti di hari Jumat ini kita memperbanyak salawat itu untuk baginda kita Muhammad SAW. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah. Kalau tadi Ustaz sampaikan jumlah saf yang Allah telah tentukan buat calon-calon ahli surga, buat umat Muhammad 80 saf. Sekarang tinggal jumlahnya. Jumlah manusia saat itu sangat banyak sekali yang memasuki surga Allah SWT, meski tanpa harus dihisab, itu jumlahnya banyak sekali. Semoga kita termasuk di dalamnya ikhwatal iman. Rasul mengatakan a'taitu sab'ina alfan yadkhulunal jannata bighairi hisab wujuhuhum qal qamar lailata badrin fastajadtu rabbi fazadani ma'a kulli wahidin sab'ina alfa. Kata Rasulullah SAW mengisahkan tentang kondisi kita yang tadi kita prediksi, yang menjadi buah bibir bersama, yang kita senang kalau diucapkan surga, surga, jannah, jannah. Hati kita berbunga-bunga untuk menjadi penduduknya. Ternyata penduduk surga itu memang banyak sekali. Rasul mengatakan, aku diberi oleh Allah SWT 70.000 dari umatku, yang kemudian dimasukkan ke dalam surga tanpa harus dihisab, tanpa harus dihitung-hitung amal-amalnya. Saat itu Umar bin Khattab mendengar hadis itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Umar mengatakan, ya Rasulullah, kalau hanya 70.000 dari umatmu yang Allah masukkan ke dalam surga tanpa dihisab, betapa sedikit jumlah mereka. Tolong minta kembali tambahannya Rasulullah kepada Rabb kita. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, fastajadtu rabbi, aku telah meminta tambahan itu wahai Umar. Fazadani, dan Allah begitu baik kepada aku dan umatku. Sekarang tentang jumlahnya adalah ma'akuli wahidin sab'ina alba. Dari sejumlah 70.000 personil tadi ikhwatal iman, di belakang mereka berdiri kokoh 70.000 orang lagi. Jadi kalau tadi kita jumpai angka 70.000 yang kata Umar merupakan jumlah yang sedikit, Allahu Akbar, sekarang 70.000 kali 70.000, itu umat Muhammad dengan rahmat Allah SWT dimasukkan ke dalam surga, yang hari ini kita berharap ada dalam jumlah mereka itu. Sekali hentakan ikhwatal iman, 4.900.000.000 Allah masukkan hambanya ke dalam surga. Allahu Akbar. Inilah ikhwatal iman harapan semua manusia. Di saat surga itu diungkapkan oleh para alim ulama, bahkan surga itu diucapkan oleh orang-orang yang
tidak memiliki banyak ilmu agama sekalipun, di saat kita mendengarkan kalimat surga atau jannah, subhanallah adzim, bergetar kita. Dan kita berharap, bahkan bercita-cita, semoga kita masuk ke dalam ahli surga itu. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah. Oleh karenanya, marilah bersama kita berharap kepada Allah akan waktu-waktu kehidupan ini, agar kita manfaatkan untuk ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan ciri-ciri ahlul jannah. Oleh karenanya ikhwatal iman, dalam hidup ini mari kita sama-sama manfaatkan hidup ini untuk berbakti kepada Allah, untuk jujur, untuk adil, untuk melakukan daripada kesabaran hidup atas musibah-musibah yang dialami oleh kita. Dan sekarang ikhwatal iman, musibah itu silih berganti. Yang sekarang saja kita saksikan, saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara, di Medan dan di Padang, Allahu Akbar, mereka sedang mengalami musibah yang sangat-sangat dahsyat. Maka ikhwatal iman, dari mereka yang barangkali saat mereka terkorban meninggal dunia sudah mendahului ikhwatal iman memasuki surga Allah itu. Buat Allah SWT dikirimnya musibah kepada hamba-hambanya atas dasar takdirnya itu merupakan kasih sayang Allah, dan mereka akan mendapatkan sebesar-besar pahala daripada Allah SWT. Inna idomal jaza ma'a idomil bala. Sesungguhnya sebesar-besarnya pahala itu terletak pada sebesar-besarnya musibah yang Allah berikan pada manusia. Oleh kerana ikhwatal iman, mari sama-sama kita mendoakan diri kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, agar kita ketika sudah kembali kepada Allah SWT dengan harapan dan cita-cita kita dimasukkan ke dalam surga Allah yang penuh di dalamnya kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu.